dan bahagia. Jumpa lagi dengan program Guru Penggerak dengan saya Ega Sylvia Lumban Raja, calon guru penggerak angkatan 2 Kota Medan. Kita akan masuk pada aksi nyata bagaimana kita mengintegrasikan pembelajaran untuk kompetensi sosial emosional sekaligus bagaimana kita melaksanakannya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pendidikan yang berpihak pada anak, kita perlu mengkombinasikan beraneka variasi pembelajaran guna untuk memenuhi kebutuhan siswa yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kita juga perlu melakukan pengenalan melalui kompetensi sosial emosional guna membentuk karakter para peserta didik kita dan mendukung daya tumbuh kembang karakter anak. Dalam pembelajaran kali ini, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan? Dan bagaimana pula pembelajaran kompetensi sosial emosional dilaksanakan? Sudah penasaran ya? Oke, kita langsung ke kelas saya berikut. Selamat siang semuanya. Selamat siang anak-anak MEM. Selamat siang, Mem. Ya, Selamat siang, Mem. Bertemu dengan kalian. Meskipun masih tatap virtual, tapi kita tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa kita hari ini? Kalista. Oke, Kalista. Kalista, Mem. Kalista. Yuk pimpin doa kita, Nak. Kalista. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kalista. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, kesepakatan kelasnya itu ada hadir tepat waktu, menghargai dalam memberi pendapat. Jadi kamu juga harus menghargai temanmu ketika temanmu bertanya ataupun memberikan pendapatnya. Ada berapa emot? 5, Mem. Ada 5 emot. Yang emot pertama ada sedih, ada bahagia, yang kedua, yang ketiga semangat, 4 sakit, 5 marah. Nah, sebelum kita belajar, Mem pengen tahu nih apa yang dirasakan anak-anak Mem pagi ini atau siang ini. Ya, kamu tinggal bikin aja di chatmu. Kirim di chat itu angka berapa? Yuk ketik 1-kah, 2-kah, 3-kah, 4-kah, atau 5-kah? Yuk diketik di chatnya. Oke, Melani 2 dan 3, Yoko 3, JP 2, Taruli 2. Oke, Franz itu 3 nih, karena Mem pengen tahu apa yang dirasakan ya. Mana tahu ada yang sedang marah kah? Atau ada yang sedang sakit? Mem juga pengen tahu yang hadir di sini. Apakah kamu lagi sakit? Nah, rata-rata Mem lihat itu 2 dan 3. Ini keberapa, Nak Stefani? 2, Mem. 2. Kenapa bahagia hari ini Stefani? Tapi agak sedih, Mem. Jaringannya nggak bagus. Aruli? Nomor 2, Mem. Bahagia, senang sekali Mem mendengarnya. Kenapa? Aruli? Belajar matematika, Mem. Oh, karena belajar matematika. Wah, senang sekali dengarnya Mem ya. Oke, kita telah melihat kondisi awal murid-murid. Apakah teknik yang kita gunakan terkait pembelajaran pengolahan sosial emosional yang kita lakukan terkait ini? Yaitu identifikasi perasaan akan berdampak pada proses pembelajaran selanjutnya. Kita akan lihat bersama. Siswa ini harus menempuh jarak kurang lebih 7 mil atau 11,2 km untuk pergi ke sekolahnya di Kota Padang. Perjalanan pun tidak mudah. Mereka harus melewati jembatan yang telah rusak akibat hujan deras. Meskipun rusak parah, para siswa tersebut tetap nekat melewati jembatan tersebut. Mereka harus bisa menjaga keseimbangan. Jika tidak, mereka bisa terluka, jatuh, dan tenggelam, bahkan bisa membuat nyawa mereka melayang.
sampai di sekolah, yakni siswa dari Lebak, Banten. Pun yang kamu rasakan, mau bahagia, sedih, lagi sakit, marah, kita harus bisa apa di sini, membuat di sini Cita. tetap Bersukacita, berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. dan bersyukurlah dalam segala hal. Ya, jadi ketika kita bersyukur, maka kita tetap rasakan tidak kekurangan apapun keadaan kita ya. Jadi kita itu harus tetap bersyukur. Oke ya nak. Nah sekarang kita mau belajar apa Mem? Nah di sini kita akan belajar mengenai apa di sini? Ya, tentang Operasi hitung campuran bilangan kaca. Iya bilang. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, strategi yang dipilih adalah strategi diferensiasi konten, di mana konten adalah segala sesuatu yang diajarkan kepada siswa, termasuk di dalamnya 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, pembelajaran akan dilaksanakan berdasarkan aspek profil belajar siswa. Guru memastikan siswa belajar berdasarkan gaya belajarnya. Belajar gaya visual diberikan dalam bentuk gambar, siswa dengan gaya belajar auditori dapat diberikan dalam bentuk audio, dan gaya belajar kinestetik dapat menggunakan pekerjaan sesuai dengan materi pembelajaran. Coba anak-anak Mem kamu perhatikan, itu ada bagan yang ada di slide-mu. Bagaimanakah kita melakukan pengerjaan pada operasi hitung campuran? Bagaimanakah aturan yang dapat kamu ikuti? Coba kamu perhatikan bagan itu. Apakah yang informasi yang kamu peroleh? Oke, nah sekarang Mem akan tampilkan di sini ada nyanyian yang pasti kamu suka nih ya. Jadi coba kita dengarkan ya, nyanyi apa ya? Berarti yang kita dahulukan itu adalah ini poin pertama nak, ini poin 1. Oke, itu adalah di dalam tanda kurung. Oke, di dalam tanda kurung ini yang pertama sekali harus kita lakukan, kerjakan. Yang kedua tangga apa nak? Yang kedua iya, yang kedua itu adalah perkalian dan pembagian. Berapa ini sayang? 600 Mem. Iya, 600. Iya, bagus, 600 ya. Ketiga katanya. Ini yang mana di luar kita kerjakan? Yang di dalam kurung. Hebat, bagus. Yang dalam kurung. Oke, yang di dalam kurung buatnya berapa ini? Ya Mem. Jawabannya 100 Mem. 100. Iya, berarti di sini 300 dibagi 100. Berapa hasilnya nak? 3 Mem, 3. Bagus 3. Mariana, ini dia ada soal tantangannya. Nah, bilangan 5. Nah, 5, 8, 24. Hasilnya 45. Nah, tugas kamu adalah tambahkanlah apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau tanda kurung di antara 2 buah bilangan. Jadi kamu bisa pikirkan ya. Oke, nanti penyelesaiannya
akan kamu diskusikan ya bersama teman kelompokmu. Teman kelompokmu seperti biasa ya. Jadi nanti di grup WA kita akan berdiskusi dan kamu akan menyampaikan hasil diskusi kelompokmu dalam grup WA ya. Oke, terima kasih ya anak Mem yang sudah belajar dengan semangat hari ini. Mem mau tanya, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, yang materi kita hari ini ya. Yang kedua, Fasko. Perkalian dan pembagian, Mem. Iya, bagus. Yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama melaksanakan relaksasi sejenak. Letakkan semua barang-barang atau alat tulismu dan tidak menyentuh apapun. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas secara perlahan. Masukkan udara ke dalam lubang hidung dan mengalir ke otak kalian. Kemudian rasakan hangatnya udara yang keluar. Mari kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Napas dalam. Oke. Kau buang. Tarik nafas lagi. Oke, dibuang. Coba tarik nafas sampai hitungan kelima. Tarik nafas semuanya, Mem hitung 5. Tarik nafas. Mem hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kamu keluarkan. Oke, relax. Oke. Sudah relax. Udah relax. Nah, jadi itu maksud Mem, apa yang kita pelajari hari itu bukanlah beban baru sama kita relax. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Terima kasih buat semangatnya. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, dijaga kesehatannya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye semuanya. Perasaan saya dan teman-teman Mem senang karena kami bisa mengerti tentang pelajaran yang Mem ajarkan kepada kami tentang operasi hitung bilangan campuran, dan kami bisa mengerti tentang pelajaran tersebut, dan kami merasa bahagia karena saya dapat mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh Mem Ega. Semoga pembelajaran berikutnya saya dan teman-teman lebih bersemangat dan juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih, Mem. Sahabat guru penggerak, ada 3 pembelajaran yang saya dapatkan melalui penyusunan perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama, mengenal minat belajar siswa yang ternyata beraneka ragam dan perlu difasilitasi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengenal kompetensi sosial ekonomi. Saya dapat mengenal teknik-teknik pembelajarannya yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dalam penyusunan RPP yang dapat menampung semua minat belajar siswa dan juga dapat membelajarkan tentang kompetensi sosial ekonomi kepada siswa. Hal yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah dirancang, saya merasa senang dan bahagia karena pembelajaran yang telah saya laksanakan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan antusias siswa meningkat dari pembelajaran sebelumnya. Walaupun masih ada beberapa siswa yang belum dapat bergabung karena masalah jaringan berhubung saat pembelajaran sedang hujan yang cukup deras, dan ada juga siswa yang tidak memiliki kuota. Dari pengamatan yang saya lakukan selama pembelajaran, saya juga melihat siswa senang belajar. Ini dikarenakan mereka merasa terfasilitasi dengan baik sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka.
Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya adalah yang pertama, jumlah siswa. Saya berharap semua siswa dapat bergabung dalam pembelajaran tatap maya berikutnya. Yang kedua, media pembelajaran. Saya akan membuat media pembelajaran yang bervariasi lagi sesuai dengan minat belajar siswa. Yang ketiga, antusiasme. Semoga dengan dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional siswa semakin semangat dan antusias lagi dalam belajar. Demikianlah pembelajaran dan refleksi yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar.